Masih bisa dikontrol. Klok! Oh, lepas dan shooting! Gol! Berry cetak gol. Laga antara Persib lawan Semen Padang dalam lanjutan BRI Super League pekan perdana sore tadi berlangsung menarik dan tensi tinggi. Iya, Persib yang berada dalam performa terbaik setelah meraih kemenangan di uji coba internasional melawan Western pekan lalu memberi kepercayaan diri kepada pemain sore tadi. Seperti yang disampaikan Bojan sebelum laga, Persib akan berjibaku meraih poin sempurna di laga perdana dengan skuad barunya musim ini. Kemenangan akan membawa Persib meraih 3 poin pertamanya dalam perburuan tangga juara musim 2025-2026. Namun, Persib tidak boleh lengah. Pasalnya Semen Padang akan merepotkan strategi Bojan. Pelatih Semen Padang, Eduardo Almeida, sudah kantongi kekuatan Persib, dirinya akan semaksimal mungkin bisa raih 3 poin. Iya, di laga perdana ini Persib menurunkan starting 11 terbaiknya walaupun tanpa Adam Perzibek yang dilarang tampil akibat akumulasi kartu di tim sebelumnya. Persib yang tampil dengan 70% berwajah baru jadi sorotan pecinta bola. Di penjaga gawang ada Teja Paku Alam. Teja tampil baik di laga terakhir melawan Sydney. Di centrebek back akan ada duet Patricio dan Julio Cesar. Sementara di bek kanan ada Kakang dan di kiri ada Franz Futros. Untuk lini tengah ada Luciano, Mark Klok dan Berguinho. Untuk lini depan Bojan menempatkan Beckham Putra, William dan Uli Lambaros. Sejak peluit babak pertama dibunyikan Persib langsung tampil menekan. Sektor Berguinho kembali memborbardir pertahanan sisi kiri dari Semen Padang. Namun hingga 10 menit awal pertahanan Semen Padang cukup kokoh menahannya. Memasuki di 20 menit pertama Persib akhirnya mendapatkan peluang hasil kerjasama Beckham Putra, William dan Luciano. Tendangan Luciano masih bisa diblok bek Semen Padang. Skor hingga menit ke-25 masih 0-0. Persib terus meningkatkan intensitas serangan. Namun Semen Padang menumpuk pemainnya di sektor pertahanan, sehingga membuat kesulitan membongkarnya. Akhirnya peluang terbaik lainnya lahir dari kaki Berguinho di sisi kiri, dan tendangan bebas William belum berbuah gol keunggulan Persib. Memasuki menit ke-30 Persib kembali mendapatkan peluang dari tendangan bebas Berguinho, namun tendangan kerasnya masih bisa ditepis kiper Semen Padang Arthur. Persib terus meningkatkan kreativitas di lini tengah. Dan akhirnya gol keunggulan pun lahir di menit 40 melalui sepakan Uli Lambaros. Berawal sepakan Klok yang berakhir di kemelut gawang, Baros pun tak menyia-nyiakan peluang tersebut menjadi gol. Skor menjadi 1-0 untuk Persib. Hingga peluit babak pertama dibunyikan tidak ada gol tercipta, Persib masih unggul. Jika hasil ini bertahan, maka keuntungan awal yang baik di laga perdana. Sebelum laga, sore tadi, Bojan Hodak sudah menegaskan bahwa Persib harus raih 3 poin perdana. Iya, pelatih Bojan Hodak menegaskan laga ini sangat penting untuk memastikan Persib Bandung memulai kompetisi dengan hasil positif. Ini sangat penting, setiap pertandingan sangat penting di liga ini karena pada akhirnya juara ditentukan oleh tim yang paling konsisten, kata Hodak. Semen Padang dinilai mengalami peningkatan performa signifikan dibanding musim sebelumnya di ajang BRI Super League. Semen Padang adalah tim yang lebih baik dari musim lalu, mereka menunjukkan itu di masa pramusim, kata dia. Bojan Hodak tetap optimistis Persib Bandung bisa mengamankan 3 poin di Stadion GBLA pada laga pembuka musim ini. Besok akan menjadi pertandingan yang berbeda, kami harus bermain menyerang. Ini akan menjadi laga yang sulit, tapi kami menginginkan 3 poin, kata dia. Menurut Hodak, adaptasi pemain baru membuat Persib Bandung semakin solid untuk bersaing di BRI Super League musim ini. Ia menegaskan konsistensi menjadi kunci utama dalam persaingan gelar juara BRI Super League bagi Persib Bandung. Jadi ini akan sulit, terutama di beberapa pertandingan, tapi seperti apa yang saya sudah katakan, kami harus fokus dan kami harus berusaha memenangkan setiap pertandingan, kata dia. Sementara itu, sebelum laga, Persib harus kehilangan 4 pemain, 1 nama absen karena kelelahan habis nikah. Iya, 2 nama pertama adalah Ramon Tank dan Zulkifli Lukmansyah. Ramon dan Zulkifli tak bisa tampil melawan Semen Padang karena masih dalam masa pemulihan. Pelatih Persib, Bojan Hodak,
menilai kedua pemain tersebut baru bisa bermain di laga setelah melawan Semen Padang. Dia, Ramon dan Zulkifli, sudah berlatih, itu bagus, dan hari ini dia sudah berlatih ringan. Mungkin untuk laga berikutnya dia sudah siap. Tapi saya rasa dia belum siap untuk besok, tapi sisanya oke, kata Bojan Hodak. Nama ketiga yang absen adalah Alfeandra Dewangga. Bojan Hodak menjelaskan bahwa Dewangga tak bisa bermain karena baru saja menjalani pernikahan. Dewangga mungkin besok dia tidak akan bermain karena dia menikah hari ini, dan besok dia akan kelelahan, ucap Bojan Hodak. Sementara itu, ada satu nama lagi yang dipastikan absen, sosok yang dimaksud yakni Ahmad Jufrianto. Di lain sisi, respons Bojan dan Klok soal adanya larangan supporter tandang. Musim ini regulasi larangan menyaksikan dan mendukung langsung ke stadion bagi supporter tamu masih diterapkan. Saat ditanya hal itu, Bojan mengatakan, tentu pihaknya ingin stadion penuh, selalu ingin bermain di depan supporter, tapi jika memutuskan ini belum aman, baik dari liga atau dari kepolisian, maka silakan tanya pada mereka. Saya hanya pelatih dan hanya ingin menikmati permainan. Saya ingin bertanding di stadion yang penuh sebab jika stadion penuh maka atmosfer pertandingan akan bagus, kata Bojan. Untuk beberapa pertandingan, kata Bojan, memang ada yang tidak apa-apa jika tidak ada penonton. Tapi untuk ini bukan bergantung padanya, ini lebih kepada liga, I-League, dan polisi. Jika kalian melihat ke Eropa, saya berikan contoh, penonton bisa datang ke stadion dengan membawa anak-anak dan sangat aman. Sedangkan di Indonesia, mereka masih harus memberi edukasi kepada fans, karena jumlah pendukungnya di sini sangat fantastis, tuturnya. Bagaimana, kata Bojan, mereka datang ke stadion dengan tidak melakukan hal negatif, apapun, dan menikmati sepak bola. Jadi saya rasa Persib di 6 bulan terakhir banyak menunjukkan perkembangan dan tidak ada masalah, katanya. Sementara itu, Mark Klok menyuarakan kekecewaannya atas kebijakan larangan supporter tandang, namun ia memahami alasan di baliknya. Gelandang naturalisasi itu menyebut keputusan ini sebagai respons atas insiden demi insiden yang terjadi dalam beberapa musim terakhir. Saya tahu kenapa aturan ini keluar, karena banyak insiden sebelumnya dan fans tidak belajar. Akhirnya muncul keputusan berat seperti ini, tentu pemain tidak ingin itu terjadi, tapi keselamatan tetap yang utama, ujar Klok. Meski memahami urgensinya, Klok tetap berharap ada jalan tengah yang memungkinkan kehadiran supporter tandang, dengan syarat ada peningkatan kesadaran dan edukasi. Seperti kata coach, yang penting edukasi, kita mau home dan away bisa dinikmati bersama-sama, tanpa ada masalah, tutupnya. Berita lainnya.